Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Lotus Andalan Sekuritas. Ya, untuk membahasnya, pergerakan IHSG sepanjang hari ini kita sudah bersama dengan Krisna Dwi Setiawan, Heads of Lots Service Lotus Andalan Sekuritas. Mas Krisna, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kita lihat bahwa IHSG mengalami pelemahan yang cukup dalam di 3,04%. Anda melihatnya apa yang mempengaruhi atau sentimen apa saja yang bergerak di bursa hari ini? Iya, Popi. Saya lihatnya investor lihatnya masih cukup khawatir ya bahwa dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini kelihatannya akan cukup dalam dan cukup parah karena kita belum pernah mengalami seperti ini. Biasanya waktu di krisis-krisis sebelumnya itu kan ekonomi kita masih bisa ditolong oleh belanja masyarakat, consumer spending. Tapi kali ini kan justru wabah ini menyerang langsung ke consumer spendingnya. Jadi berbeda dengan misalnya krisis 2008 dan sebelum-sebelumnya itu consumer spending kita masih bisa menopang perekonomian kita ya. Tapi sekarang kelihatannya enggak. Itu makanya kenapa kalau kita perhatikan yang masih menjadi lagging mover atau yang masih menjadi penahan dari laju kenaikan indeks ini atau justru yang menekan indeks ini dari sektor perbankan, karena sektor perbankan ini proksinya ekonomi kita ya. Jadi kalau sampai perekonomian kita ini yang diwakili dicerminkan oleh perbankan ini kena. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh investor kita saat ini, Poppy. Baik, kita lihat bahwa ada problem soal penjualan retail Amerika yang jatuh 8,7%. Ini yang terlemah sejak 92. Bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia sampai saat ini? Ya, betul. Ini kita alami juga ya. Apa yang terjadi di Amerika itu kita alami juga dan juga seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi penjualan retail itu sudah pasti sektor yang paling terkena dampak daripada wabah COVID ini. Memang masih ada beberapa bagian dari sektor retail ini yang masih bisa selamat, misalnya seperti farmasi dan produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok. Tapi kan secara keseluruhan tetap retail ini kena, dan dampak secara langsungnya jelas tidak berkaitan dengan kita ya, karena kita sendiri mengalami hal yang sama. Cuman memang karena sentimennya ini yang merembet ke seluruh market regional, dan akhirnya kita pun terkena dampaknya nih, Kopi. Baik. Kalau kita lihat kan biasanya consumer ini cukup baik begitu, apalagi menjelang Ramadan atau bulan puasa, kemudian juga menjelang Idul Fitri. Ini apakah sektor consumer ini masih bisa kebal terhadap COVID-19, Mas Krisna? Ya, tidak seluruh sektor consumer kelihatannya, Popi ya. Jadi kita lihat di beberapa emiten kita justru sekarang juga mengalami penurunan penjualan. Misalnya konsumer seperti Mayora ya, katakan mereka bahkan sampai harus melakukan penawaran door to door atau melakukan delivery sendiri ya. Jadi itu menunjukkan bahwa sektor konsumer ini memang biar bagaimanapun tetap terkena dampak negatifnya. Meskipun biasanya dalam kondisi krisis kita tahu sebelum-sebelumnya itu sektor konsumer yang menopang ekonomi kita, tapi untuk kali ini kelihatannya tidak begitu. Yang terjadi justru sektor konsumer juga terkena dampaknya, karena orang atau maksud saya produk-produk sektor ini juga kan banyak yang diperjualbelikan masih di retail market ya, dan retailnya sendiri kan kena dampaknya juga. Jadi ya akhirnya sektor konsumer ini kelihatannya agak sulit untuk bertahan juga. Sama, jadi kalau retailnya kena, produk-produk yang diperjualbelikan juga kena, kecuali yang memang seperti saya sebutkan tadi, yang memang sangat terkait dengan kebutuhan pokok dan juga farmasi, itu masih bisa selamat ya, Popi ya. Jadi saya lihatnya tidak seluruh sektor konsumer ini akan
akan bisa bertahan ya. Ya mudah-mudahan ini bisa dampak negatifnya bisa tidak terlalu lama. Oke, kalau kita Begitu, lihat, Coki. baik, kalau kita lihat bagaimana breakdown-nya begitu soal IHSG di pekan lalu dan juga pekan ini, apakah ada kemungkinan bahwa IHSG akan kembali terapresiasi atau mengalami penguatan? Ya, saya lihatnya biar bagaimanapun meskipun tadi kita sudah bahas bahwa kita juga masih concern dengan ekonomi kita, tapi sudah menjadi tren kita saat ini bahwa kita juga akan mengikuti apa yang terjadi di bursa saham global. Jadi misalnya kalau nanti lokomotif bursa globalnya menguat, terutama Amerika ya, kita juga pasti akan menguat. Dan saya melihatnya kita masih punya peluang untuk menguat, tapi karena apa? Karena sebetulnya apa yang terjadi di perekonomian kita dan juga perekonomian global, terutama Amerika yang menjadi cerminan kita, itu sebenarnya sudah banyak sudah banyak di price in ya, sudah banyak di price in. Jadi investor juga tidak terlalu kaget lagi dengan berita-berita jelek tentang data-data makroekonomi. Jadi apa yang serba terjelek, terburuk, yang lainnya itu sebetulnya kita atau investor global tidak terlalu terpengaruh besar lagi. Kenapa? Sekarang yang diperhatikan atau menjadi fokus investor adalah seberapa lama dampak negatif ini bisa segera tertangani. Jadi itu yang penting. Kalau masih sesuai perkiraannya kan ini paling sampai dengan kuartal 2. Jadi kuartal 2 itu ekonomi resesi, GDP mengalami kontraksi yang dalam sekali. Tapi kalau nanti sesuai perkiraan di kuartal ketiga itu bisa ekonomi bisa cepat pulih, maka data-data yang jelek sekali itu, misalnya angka pengangguran sampai 6 juta di Amerika ya, sampai 12%, dan juga misalnya kita GDP-nya ada yang perkirakan kita nanti bisa tumbuh negatif sampai 2%, itu tidak menjadi persoalan lagi karena yang penting kita harap ini semua bisa segera berakhir. Kalau itu terjadi, investor akan menerima semua angka-angka makro yang jelek-jelek itu, Kopi. Oke, lalu rekomendasinya seperti apa yang bisa diberikan untuk investor dengan kondisi saat ini, Mas Krisna? Ya, sebetulnya kalau dari sisi investor itu sikap atau kebijakan yang diambil tidak pernah berubah ya. Jadi investor harusnya dalam menyikapi pasar seperti apapun, kondisi apapun, tetap harus fokus pada fundamental. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh banyaknya berita-berita negatif, tapi fokus saja pada fundamental. Dan kita saat ini kan segera akan menghadapi earning season ya. Jadi laporan keuangan emiten kuartal 1 itu akan segera keluar. Kalau sesuai jadwal kan akhir bulan ini, tapi kelihatannya akan ada beberapa emiten yang akan molor penyampaian laporan keuangannya. Jadi kita harus antisipasinya harus lebih jauh ke depan. Jadi harus memilih emiten yang kira-kira bisa bertahan di tengah dampak wabah ini. Misalnya seperti emiten yang masih mampu melakukan penjualan, misalnya yang sektor farmasi, ya kan. Farmasi itu kan ada banyak, ada misalnya Kalbe Farma, Indofarma, Kimia Farma, atau emiten-emiten yang juga penghasilannya dolar dan penjualan ekspornya juga masih cukup baik, misalnya seperti pulp and paper, ya kan. Di tengah pelemahan rupiah ini, saya rasa pulp and paper masih akan bertahan. Kalau saya perhatikan harga pulp di pasar internasional juga masih cukup baik, masih sekitar 480 US dollar per tonnya. Jadi saya rasa itu masih harga yang normal ya, tidak terlalu anjlok. Sempat anjlok tapi sudah rebound lagi. Kemudian juga saya lihat sektor plantation CPO, itu harga CPO di kuartal 1 ini masih sangat baik dan juga mereka penghasilannya dolar. Jadi emitennya seperti misalnya Ali ya, Astra Agro Lestari, kemudian ada London Sumatera Plantation, L-Ship. Kemudian sektor lainnya saya rasa akan kita pilih-pilih ya, dari konsumer tidak semuanya, misalnya seperti Kino, Ultra Jaya, Sido Hoki ya, itu masih bagus. Jadi
eh, kita harus lebih selektif lagi. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari saham-sahamnya, misalnya ada Pulp and Paper, ada Indah Kiat, ada Ciwi Kimia, ada Plantation-nya ada Ali, ada Elsip, kemudian farmasinya ada Kalbe Farma, Indofarma, Kimia Farma, kemudian selektif konsumernya ada misalnya seperti Hoki, Sidol, Ultra Jaya. Kita harus menghindari saham-saham yang akan terkena dampak parah dari ini. Kita lihat masih banyak yang tertarik atau sangat berminat untuk membeli saham-saham konstruksi properti, dan justru itu sektor yang harus kita hindari ya, karena kita tahu pemerintah sudah memangkas anggaran PUPR 20%, jadi akan ada banyak proyek yang di pending sementara, kemudian juga kalau infrastruktur di pending pasti properti juga akan ikut kena dampaknya. Jadi kira-kira seperti itu, Poppy. Baik, oke. Terima kasih Mas Krisna untuk informasi dan juga analisanya bersama kami di Closing Market.